Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi nih sama kita. Oke, Mbak Rima, hari ini kita bakal ngebahas tentang apa sih lebih detailnya untuk diskusi kita dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ngomongin zero carbon building dan Oke. bagaimana dampak bangunan itu pada emisi global kita. Wow, menarik, menarik nih. Berarti emisi pada bangunan gitu ya, secara global gitu. Oke, mungkin sebelum kita lebih detail, Mbak Rima, kita bisa mulai diskusinya dari fakta terlebih dahulu nih, Mbak Rima. Sebenarnya yang paling menarik untuk teman-teman bisa pahami, seberapa besar sih kontribusi bangunan ini mengeluarkan karbon gitu, Mbak Rima. Secara global, gimana sih, Mbak Rima? Nah, faktanya hampir 40% dari emisi global dunia itu disebabkan oleh bangunan. Nah, besar banget Oke. kan? Nah, bahkan kalau dibandingkan dengan sektor transportasi ya, Hmm. em, mobil gitu, itu mereka berkontribusi sebanyak 12%. Oh, Tapi mungkin kita lebih sering mendengar betul, em, betul. di Indonesia ya, at least tentang elektrifikasi di Yes, transportasi, bener banget. electrical vehicle dan semua regulasi pemerintah sangat mendorong penggunaan Mobil listrik mobil gitu ya listrik, atau which is motor good. listrik. Tetapi kita juga membutuhkan apa ya, semacam fokus ya di Yes. sektor-sektor lainnya, terutama bangunan yang ternyata sangat besar nih, sebanyak 40%. Oke, 40% itu kan hampir berarti hampir 50%, hampir Iya, setengah betul. gitu ya. Gitu. Eh, nah ini menarik banget teman-teman ya. Kenapa bisa 40% kayak gitu? Dan mungkin semua kita bertanya-tanya ya Mbak Rima ya. Kok bisa sih? Sedangkan tadi mobil kita tahu yang mobil jelas-jelas pakai bahan bakar nih minyak gitu ya. Nah, teman-teman, yang perlu dipahami adalah sebenarnya karbon itu yang dikeluarkan oleh bangunan ini sebenarnya ada dua nih ya Mbak Rima ya. Yang pertama ada embodied carbon, bagaimana karbon itu dihasilkan dari saat bangunan itu diproduksi atau dibangun, dan pada saat setelah dibangun itu ada yang namanya operational carbon. Nah, Mbak Rima coba dong nih kita dijelasin Hmm. lebih lanjut. Apa sih sebenarnya embodied carbon dan operational carbon ini? Kayak gimana sih itu Mbak Rima? Nah, embodied carbon itu semua proses yang sebelumnya apa ya, emisi-emisi karbon yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tersebut sebelum dioperasionalkan atau kita gunakan. Jadi Oke. dari raw material extraction kita mengekstraksi kan perlu Hmm. metal, kita perlu semen yang juga pastinya saat prosesnya sangat high intensif Yes, yes. karbonnya, Semen itu gede banget ya, Mbak. sangat sangat gede. Oke, oke, Masuk metal juga sangat besar yang harus oke. didekarbonisasi juga sih. Hmm. Em, dua dua hal itu, semen dan metal ya. Karena seandainya kita bisa mendekarbonisasi semen dan metal, at the end of the day bangunan yang membutuhkan em, tadi tersebut dan juga mobil yang Hmm. masih memerlukan besi kan itu Ya. bisa menjadi lower carbon. Nah, balik lagi ke embodied carbon. Mhm. Jadi pastinya untuk membangun bangunan yang kita memerlukan juga alat-alat berat yang masih em, Oke. berasal dari di energi dan energi Ya, kotor. misalnya dia pakai solar, pakai diesel gitu dioperasionalkan Mhm. gitu ya, Mbak ya. Dan itu juga Nah, embodied terhitung tuh carbon. teman-teman ternyata yang paling menarik ya, Mbak Rima ya. Oke, oke. Nah, terus operasional karbon itu kayak gimana, Mbak Rima? Dari sebuah bangunan apa aja sih yang di-consume gitu sampai akhirnya kita bisa declare itu mengeluarkan karbon gitu. Operasional karbon saat kita gunakan pasti kita menggunakan yang paling besar itu di bangunan, pendinginannya, Oke. kemudian lighting dan semua Oke. electrical appliances kita itu pastinya menggunakan listrik Betul, dan betul. tiap tahunnya itu terus berakumulasi embodied karbonnya hingga akhirnya sangat tinggi. Oleh karena itu kenapa bangunan yang energi efisien itu lebih rendah karbon karena saat mereka akumulasikan Operasional karbonnya. operasional karbonnya Oke. itu sangat lebih rendah dibandingkan brown building ya bahasanya atau ya bangunan Hmm. yang biasa belum energi efisien atau low carbon. Oke, dan memang menariknya sebenarnya kalau di Indonesia kita ngomong tadi mayoritas pakai pendingin gitu ya. Pasti berarti MEP ya, mechanical electrical itu besar banget tuh di dalam bangunan. Nah, tapi kalau di luar juga sama ya, mungkin mereka kurang pendingin tapi pemanasnya gitu ya, Iya heaternya betul, ya. pokoknya pendingin dan pemanas itu nomor Hmm. satu yang tertinggi di bangunan. Oke, nah jadi teman-teman dengan kita aware ya bahwa faktanya tadi bangunan itu penyumbang almost 40% karbon emisi secara global. Nah, kita harus tahu nih, kita juga mungkin ada teman-teman di sini yang kayak udah sadar, mungkin udah pakai mobil listrik katakanlah atau udah punya motor listrik di rumahnya. Nah, let's kita start lebih advance lagi dengan kita memulai
rumah kita untuk bisa apa ya, Lower lower carbon, carbon gitu lower ya. energy juga itu Setuju, salah satu setuju step banget, Mbak. untuk lower carbon building ya. Kita bisa Oke, mulai dengan energi efisiensi dulu. menarik. So what's next nih Mbak Rima? Tadi kita udah ngomong tentang emisi karbon di building itu menyumbang sekitar 40%. Apalagi nih kira-kira informasi menarik yang bisa kita bahas kira-kira Mbak Rima? Wah, mungkin em, kita bisa bahas kenapa kita harus peduli dengan emisi karbon di bangunan ya. Back to Oke, the core. oke. Again, it's because tentang health kita, tentang Yap. bagaimana bumi ini agar tetap livable untuk future generations kita. Ya, mungkin benar kayak transportasi, sektor transportasi tadi em, mendapatkan banyak apa ya, Atensi ya. atensi. Ya. Tapi mungkin itu karena mereka terlihat ya, maksudnya knalpot mobil tuh kelihatan yang kadang-kadang Yes. ngebul gitu kan. Sedangkan bangunan tadi operasional dan embodied karbonnya nggak terlihat Dan oleh sebenarnya kita. secara industri juga cukup seksi nih Mbak Rima. Iya betul. Karena as a business Transportasi. ya, kalau kita lihat dari bisnis perspektif tentu itu menarik banget gitu ya. Sedangkan bangunan kan tidak terlalu terlihat seperti sektor transportasi gitu ya Mbak Rima. Nah, tapi benar teman-teman kalau tadi Mbak Rima bilang ini balik lagi tentang apa ya, kesehatan gitu ya. Ini sama yang kayak udah kita mention di episode sebelumnya juga. Kita always talk about apa ya, kesehatan kita, kesehatan anak kita, future generation gitu ya, keluarga kita. Ini yang harus selalu kita sadar dan kita pahami bahwa kalau kita ngomong karbon ini bukan tentang apa-apa, tapi paling Yes. utamanya adalah fokus kesehatan ya Mbak Rima. Gimana sih Mbak? Coba kita bisa bahas lebih dalam lagi gitu kayak apa sih kira-kira? Ya. Mm. Pastinya dengan Kesehatan. apa namanya climate change yang Mhm. disebabkan oleh emisi karbon ini berdampak pada kesehatan kita. Mungkin kita mulai dari keluarga kita dulu ya. Banyak penyakit pernafasan, Mhm. seperti pneumonia dan lain-lainnya. Ini bahkan coba kita ambil salah satu contoh bangunan rumah sakit nih misalnya. Oke. Rumah sakit itu pastinya operasional karbonnya ada ya. Dan Mhm. mau nggak mau memang harus, Gede banget dong harusnya rumah ya sakit kan 24 jam nih. besar Mostly banget. kan? Misalnya healthcare dua persen, dua Oke. persen di emisi karbon globalnya Oh oke, kontribusinya. gede Jadi gede banget besar. artinya. Yes, tapi kita tetap membutuhkan service itu. That's why kayak di health sector juga bangunannya perlu banget di dekarbonisasi Hmm. karena memang gimana? Jadi kayak it's a cycle gitu ya. Oke. Um, Banyak orang sakit misalnya karena penyakit pernafasan ya kan. Oke. Rumah sakit akhirnya membutuhkan um, Servis lah berbagai ya dari service dari rumah rumah sakit sakit. itu gitu Tapi ya. ternyata rumah sakitnya itu sendiri menyumbang karbon naik ke Oh, I atas. see. Relate. Jadi, nah ini dia teman-teman. Jadi lucu banget ya kalau kita pikir, wah sekarang banyak penyakit ini itu. Tapi sebenarnya itu karena eh, tadi adanya Ya, sumbangan tidak emisi kesehatan. global karbon tadi ya. Nah, dan sebenarnya Mbak Rima menarik banget. Kalau kita dulu tahu banget zaman-zaman kita masih pada kecil nih, mungkin yang seusia kita-kita nih ya. Rasanya dulu jarang banget tuh kita bisa kena penyakit gitu, sakit, masuk rumah sakit. Atau kayak kita tahu yang namanya demam berdarah juga dulu jarang banget. Tapi sekarang nih kan sering banget rasanya gitu. Kalau kita dengar, wah kena DBD dan lain sebagainya, penyakit pernafasan lah, ISPA. Ini ya mungkin ya sebenarnya adalah apa ya, kalau kita bisa lihat bukti nyata gitu loh Iya. teman-teman. Bahwa ternyata dunia ini semakin tidak baik-baik saja gitu loh. Dan sebenarnya kita bukannya menghindari climate change ya, karena sekarang Oke. it's already happening gitu. Kita bisa Hmm. melihat it's already happening karena memang masalah climate change ini sebenarnya sudah ada dari berapa puluh tahun lalu gitu ya. Oke, Saintis oke. sudah um, mengingatkan, tetapi memang boomingnya mungkin di Indonesia ya di tahun 2000-an ini gitu. Oke, nah berarti Mbak Rima, kalau tadi kan Mbak mention bahwa ini udah dari puluhan tahun sebenarnya, dan kita tahu sebenarnya kayak kalau orang pasti kalau ingat climate change itu pasti yang paling ada di top of mind-nya adalah melelehnya es gitu ya. Dan kita tahu Mm-mm. bahwa tren meleleh es itu bukan dalam tahun belakangan ini, tapi udah puluhan tahun itu pun udah mulai sebenarnya. Artinya memang bumi sudah semakin menua gitu ya, dan suhu bumi, atmosfer bumi sudah semakin menipis, ozon dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi pencairan tadi. Nah, lantas langkah global nih Mbak Rima kalau kita pengen sekarang kita coba ke global perspektif gitu, global leaders gitu ya Mbak Rima. Eh, kita perlu tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah leaders-leaders dunia ini untuk bisa apa ya, melindungi masyarakatnya gitu, melindungi masyarakat global ini. Langkah apa kira-kira Mbak Rima yang sudah dilakukan?
Nah, oke, jadi di 2016 lalu ada yang namanya Paris Agreement. Nah, di situ para global leaders, presiden em, mencanangkan atau berkomitmen untuk penurunan karbon dan menuju zero karbon di tahun 2050. Oke, wait, Secara wait, 2016 atau 2015? di 2015 15. 2015, oke, 2015, yap. Yes. Dan setelah itu kan kayak komitmen secara global ya. Kemudian turunan-turunannya, apalagi di Indonesia ya, let's focus on Indonesia. Sekarang sudah ada peraturan presiden di tahun 2021. Jadi Perpres 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kemudian dilanjutkan di tahun 2022 ada Permen dari KLHK juga tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Oh oke, saya paham nih. Ini kita sambil lihat data juga ya teman-teman yang menarik. Jadi memang sebenarnya Paris Agreement-nya itu dilakukan di 2015. And then itu disahkan gitu ya Mbak ya ke United Nation FCCC gitu Hmm. ya. Itu di tahun 2016-nya. Jadi memang sahnya di tahun 2016 ya Mbak Rima. Nah, tapi yang paling menarik adalah teman-teman kita perlu lihat tadi bahwa itu as a global leader sudah di 2015, 2016 sudah mencoba membuat dengan yang namanya start dari Paris Agreement tadi. Tapi di Indonesia juga sudah ada langkah nih. Kita juga sudah harus mengapresiasi ini bahwa sudah ada peraturan presiden di tahun 2021, kemudian juga di tahun 2022 diikuti dengan surat edaran menteri ya, baik itu lingkungan hidup ataupun menteri BUMN. Dan salah satu contoh nih misalnya dengan adanya menteri surat edaran BUMN. menteri BUMN ini ya Mbak Rima ya, kita ngerasain bahwa sekarang banyak BUMN sudah mulai merasa mereka punya apa ya kewajiban nih, mereka harus turut berpartisipasi melakukan program dekarbonisasi. Seperti Yes, salah betul satunya kita banget. ada menghandle juga ya salah satu BUMN konstruksi di bidang konstruksi bahwa eh, mereka apa headquarternya gitu ya tower buildingnya itu dikarbonisasi dihitung, kemudian juga jalan tol yang dikelolanya juga Aset kita yang lain. aset-aset lainnya itu dicoba untuk dekarbonisasi. Nah, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita Indonesia juga sudah apa ya melakukan sebuah keputusan dan bukti nyata gitu teman-teman. Jadi Bahwa itu berimpact ya pada yes, businesses. betul. Apalagi kita tahu sekarang ada yang namanya carbon trading gitu ya, yang kayak mulai jual-jual karbon tuh di Indonesia kan udah mulai tren juga tuh. Nah, itu tuh juga hal menarik sebenarnya gitu, Mbak Rima. Nah, tapi Jadi memang dibutuhkan yes, kontribusi semua betul, stakeholder, bukan cuma misalnya perencana atau kontraktornya betul, atau owner, tetapi perlu juga dari pemerintah yang membuat regulasi. Kita semua memang perlu tahu apa itu konsep zero carbon dan kenapa kita harus menuju zero carbon nggak sih, biar betul. kita sama-sama bisa bareng-bareng shoo, Saya menuju setuju banget zero Mbak Rima. carbon. Karena kalau kita lihat data Ya. dari World Green Building Council gitu ya, bahwa kita memang nggak cukup kayak mungkin sebagian orang berpikir, oh ini tugasnya arsiteknya gitu, arsiteknya atau tugasnya konsultan green gitu ya, yang mensertifikasi green gitu katakanlah. Eh, ini tuh bukan hanya beberapa pihak, tapi it's always kita sampaikan ya Mbak Rima, ini adalah tugas holistik bersama baik dari owner, baik itu dari stakeholder apa pemangku kepentingan katakanlah policy maker gitu ya. Mungkin kita tahu kalau di Indonesia ini negara berkembang dan masih sangat banyak pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, otomatis pemerintah as an owner mereka harus aware dan mereka harus paham bahwa setiap proyek yang dilakukan harus mengarah kepada net zero tadi ya Mbak Rima ya. Iya. Kemudian juga investor, baik itu swasta, mereka pada saat mungkin pengen bikin apa bangunan atau mau nginvest di sebuah bisnis, itu Mungkin harus yang perlu ngarahnya ke sana. memerlukan apa ya, semacam like checklist apa saja yang perlu Yes, dilakukan oleh investor itu ataupun betul, yang ya owner tadi ya, agar betul. ya menyokong pembangunan yang zero carbon, yang lower carbon. Ya, makanya saya setuju dengan istilah green economy ya, Mbak. Karena ini semua ada perputaran baik dari owner, Mm-mm. owner atau investor gitu ya. Kemudian kepada konsultannya yang melakukan desainnya gitu ya. Kemudian sampai kontraktornya yang membangun pelaksana. Bahkan sampai dari kontraktor ngambil material dari mana. Jadi supplier materialnya pun harus memiliki fokus yang sama. Nah, jadi Ya, dan yang paling penting jangan tunggu-tungguan ya nggak sih? exactly, tentu Kayak setuju banget Mbak Rima. kita sebagai desainer, oh nggak ada insentif dari pemerintah, nggak usah deh kita apa sih mengpropose desain yang Iya, low carbon atau green gitu, atau mungkin dari pemerintah ya kalau kita membuat regulasi ini sepertinya practitioner belum
siap gitu. Hmm. Jadi kita bisa mulai sih sebenarnya ya Yes. dari siapapun kita, dimanapun kita berada, menempati jabatan apapun, kita bisa memang mulai sih. Karena di saat kita sama-sama, jadi ya kita saling mengimbangi ya at Setuju. the end. Setuju banget Mbak Rima. Oke, oke, menarik, menarik. Apalagi nih Mbak Rima kira-kira yang seru nih kayaknya kita perlu bahas ya. Kemarin kita kan di episode sebelumnya kita perkenalan ya secara garis besar. Nih kita mulai tipis-tipis lah gitu ya Mbak Rima, mulai Ya, mulai masuk-masuk nih. masuk. Nah, mungkin nanti di episode-episode selanjutnya juga bakal lebih fokus lagi teman-teman. Dan tentunya eh, pastikan teman-teman terus follow ya. Maksudnya tonton video-video kita dan insya Allah bisa memberikan insight yang cukup menarik gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Rima. Gimana? Apalagi nih Mbak yang kira-kira bisa kita bahas? Now, let's talk about apa ya? Mungkin challenge apa Oke, challenge. Oke, tantangan, ya tantangan ya. tantangan di industri kita yang sepertinya agak bikin kita ngadet nih untuk Oke, menuju coba zero deh. carbon. Saya tebak-tebakan dulu deh Mbak ya kalau tantangan. Eh, s- Kenapa? ya, yang jelas gini, kalau saya kita di posisi konsultan juga gitu ya, kita as part kita punya konsultan gitu ya. Saya ketemu banyak banget teman atau klien lah ya atau calon klien tuh pasti selalu bilang, kayaknya kalau ini pasti mahal gitu ya. Kayak kita mah budgetnya nggak segitu gitu. Jadi kayaknya nggak usah dulu deh. Nah, pasti nomor satunya mahal gitu kira-kira Mbak Rima. Bener nggak? Tetot. Oh, Jadi oke. Jadi sebenarnya, salah nih, salah nih. ya Oke. salah. Jadi Jadi apa? yang paling major, yang paling besar itu ternyata the expertise dan knowledge Oke, yang artinya apa diperlukan nih? untuk Expertise dan menuju knowledge-nya apa? zero carbon. Nggak banyak atau gimana? Ya kurangnya expertise, kurangnya pemahaman Oh, kepada I see. ya stakeholder-stakeholder tadi. Oke, oke, make sense sih ya. Ya Jadi betul sih. Jadi kurangnya ini expert dan kurangnya ya, pemahaman yang kepada. jadi ini studi ya, ini based on Hmm, research di UK yang sangat advance. Bahkan saya oke. dulu belajar kan ke UK Iya, untuk belajar tentang zero carbon dan ternyata mereka yang sudah advance pun merasa ternyata yang paling challenging itu expertise-nya atau the knowledge transfernya itu. oke, Kita oke. semua bisa bergerak ke sana. Tapi masuk akal sih Mbak Rima, karena em, contoh aja gitu ya, mungkin kita di Indonesia kita ketemu lah banyak sekarang pemangku kepentingan, policy maker gitu ya, mereka udah mulai aware. Tapi di saat mereka aware pun kita tahu mungkin nggak banyak konsultan yang paham sebenarnya. Mungkin Hmm. kalau dibilang tahu, ya tahu banyak tahu gitu. Tapi paham itu artinya sampai mengimplementasikan, mengawal, mengsupervisi di semua lini proses apa ya jasa itu ya. Nah itu mungkin nggak banyak gitu teman-teman. Jadi Ya, contohnya aja nih misalnya sebuah bangunan ini mau didekarbonisasi gitu kan oleh oke, ownernya. Mereka meng-hire konsultan untuk em, menghitung karbon mereka. yes, yes, yes. Kemudian mereka harus misalnya memakai barang ABCD yang sertifikasi karbonnya ada, contoh Mm-mm, ya, mm-mm, sebuah material misalnya. Ternyata pilihannya nggak banyak nih karena ya apa tadi produser material mm-mm. belum banyak juga yang mengerti. Oh Paham ternyata artinya sudah tidak future-nya produce ya. udah ke sana gitu, sudah bukan green material certified lagi, ternyata sudah ke LCA. LCA ya, life cycle analysis yang bisa kita lihat mana nih karbonnya berapa gitu. Oke, Nah, oke. itu belum banyak. Itu contoh kecilnya aja. Ya, Jadi di saat em, kita mau menggunakan sebagai owner gitu, terbatas sih pilihannya. benar Tetapi benar banget. saat mereka memakai produk-produk tersebut atau jasa-jasa tersebut, itu akan memunculkan apa ya marketnya sendiri dan Betul. itu encouraging market yang Iya, 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 iya. kita butuhkan. Dia meng-attract lah ya. Jadi lebih banyak apa demand-nya ya tentu supply-nya nantinya Hmm. akan terus Dan bertumbuh gitu akhirnya ya. pasti harga pun jadi tambah lebih murah Betul, karena betul, bisa setuju banget. mass produksi Contoh gitu paling kan. simpel Mbak Rima itu terjadi dengan yang namanya solar panel, teman-teman. Kita tahu dulu mungkin zaman 5 tahun, Yes. 10 tahun yang lalu kalau kita pasang PV atau solar panel, mahalnya bukan main. Dan kita tahu sekarang Nah, ya, ya. Dulu it's waktu sangat affordable. waktu saya masih kuliah S1 itu masih mahal banget Yep. pakai solar panel tuh masih kayak sebuah konsep Yes. dan ternyata sekarang dibandingkan dulu ya solar panel itu harganya sudah turun sebanyak 90%. Oh wow. Artinya kalau Sangat dulu 1.000 gede. sekarang bisa 100 gitu ya. Iya. Ah, jadi ini jauh banget sih perbedaannya. Dan kita syukuri itu teman-teman. Makanya kita bilang sekarang kita harap semua pihak aware dan tentunya nanti akan membantu
tadi ya yang namanya semua aspek lini kehidupan kita untuk menuju green economy gitu, green transition. Oke, Mbak Rima, apa lagi nih yang kita bahas kira-kira atau kita cukupkan dulu episode ini di sini Yes, sambil I nanti. think that's it for today. Oke, Kita sudah apa ya, membahas kulitnya zero carbon building. oke, Maybe the menarik. next Yap. session kita bisa membahas lebih dalam lagi hal-hal lainnya. Oke, thank you so much. Oke ya, teman-teman semuanya. See you. Bye.